Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan sama-sama dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita sama-sama membaca surah An-Nas sampai surah Al-Ikhlas dengan tartil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Punten. Allahus, ada tasydidnya, ulangi. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak sekalian, alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini diberikan satu keistiqomahan di dalam bertolabul ilmi. Ini adalah nikmat yang agung yang Allah karuniakan. Setelah kita beriman kepada Allah, langkah berikutnya adalah merawatnya dengan baik. Qul amantu billahi tsumma istaqimu. Katakan kau beriman kepada Allah, setelah itu istiqomahlah. Mudah-mudahan
meskipun berat adanya, lelah, capek dan seterusnya, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali ya, bertolabul ilmi, lebih-lebih berkaitan dengan Al-Quran. Salawat salam semoga berlimpah kepada Nabi yang mulia, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan kita umat. Terus sekalian, kita doakan sahabat-sahabat kita, siapa yang enggak kelihatan, Pak Yanto, Pasif 3, ada Pak Tatang. Oh, ini libur panjang kali ya, lagi naik gunung kali ya, insyaallah. Semoga yang tidak hadir, oh iya siapa? Dedi Mulyadi, siapa? Pak Dedi Mulyadi, siapa? Pak Dedi jika ada hadir, semoga kesemuanya senantiasa diberikan kemudahan segala urusan-urusannya ya. Kenapa istiqomah itu menjadi berat? Ya. Istiqomah itu, akhir dari istiqomah itu adalah husnul khatimah. Ya. Istiqomah itu tanda husnul khatimah, karena dia mempertahankan keadaan kebaikan itu sampai di penghujungnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, niat itu dipasang tidak sekadar di awal, tetapi mengawalnya sampai di ujung. Maka ada satu kaidah mengatakan innamal a'malu binniyat, tetapi di kesempatan lain Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ya, sungguhnya amal itu berada pada niatnya. Ya, bergantung pada niatnya. Di sisi lain Nabi mengatakan bahwa amal itu bergantung pada penghujungnya, pada akhirnya, gitu ya. Nah, sehingga mengawal terus gitu ya, mengawal terus sampai di penghujung. Ya, keberadaan niat itu kita kawal sampai penghujung. Nah, mengawal, memastikan keberadaan niat-niat baik kita sampai di ujung, itulah yang kita sering namakan istiqomah. Pertanyaan saya tadi sampaikan, kenapa istiqomah ini menjadi berat? Pertama, karena melawan arus ya. Istiqomah itu melawan arus, melawan nafsu, melawan kesenangan-kesenangan instan. Ya, cenderung ya, orang itu pengennya kan segala sesuatunya instan. Ya, apalagi hari ini gitu ya, kita mendapati segala sesuatunya pengennya instan. Makan pengennya instan, bukan sekedar mie instan, pengennya instan, pengen cepat. Coba dulu kita ya, makan tuh mau menjadikan nasi sampai di piring itu prosesnya panjang betul. Ya, nunggunya sampai tidur-tidur kita. Ya. Ya, nyari kayu bakarnya saja, mau nyalain saja itu butuh proses panjang. Belum lagi kalau musim hujan, kayunya basah. Ya, sudah matang apa lantas kemudian langsung bisa dimakan? Enggak. Orang dulu itu apa namanya, diakel, olak-alik itu ya. Kita mah nggak enak kalau kemudian makan nggak dalam keadaan panas. Prosesnya panjang betul. Ya, untuk mendapatkan sesuatu itu butuh proses, tidak instan. Maka ternikmati itu nantinya. Nah, sebagian orang tidak menginginkan segala sesuatunya itu instan.
pengennya cepat-cepat belajar, pengen cepat bisa, sehingga terkadang menafikan proses yang mau ditempuh. Kerja pengennya cepat cepat apa? Cepat kaya gitu ya, tapi nggak mau melalui prosesnya, lihat tuyul akhirnya, nggak mau ngikutin prosesnya. Padahal punten, Allah itu bukan menitik beratkan pada sisi hasil. Maka ini kabar gembira ini buat kita. Bagi ngajinya yang belum berubah-ubah, tapi ini jangan jadikan dalil utama ya. Ya, apalanya yang belum bergeser-geser tandanya istiqomah. Tandanya istiqomah gitu ya, nggak bergeser-geser gitu. Tapi ini jangan jadikan dalil. Maksudnya ini jadi angin segar buat kita. Ketika segala kemampuan sudah diupayakan, gitu ya, segala energi sudah dikeluarkan. Perasaan kemarin baru dijelasin, ya. Tapi kok ditanya lagi, lalir deh, lupa lagi. Ya, prosesnya sudah dijalanin, gitu ya. Memastikan tracknya sudah benar, tetapi kok daya tangkapnya nurun. Ya, bukan nurun saja gitu ya, gampang lupa. Ya. Ya, onderdilnya memang rada beda gitu ya. Onderdilnya itu rada beda. Harus sering-sering banyak pelumasnya. Ya. Mesin sudah mesinnya sudah tua gitu ya. Jadi Pak Yadna kalau ngadepin kendaraan mesinnya udah tua, aduh gitu. Ya udah dengan mesin-mesin kali ini kan gitu, insya Allah. Tapi terkadang mesin tua itu bandel gitu ya. Jangan pikir kalau mesin tua itu bandel, kenapa? Teruji gitu ya. Sudah teruji, mesin tua sudah teruji, bandel dia. Mesin sekarang mah oke kelihatannya, tapi buat geber dikit saja gitu ya, udah rontok semua gitu ya. Ini nggak bayarnya? Gitu. Maka coba lihat tuh yang bertahan yang bukan yang tua sih, yang memang ya sudah tua lah gitu ya, yang bertahan begitu gitu. Coba kita nyari anak-anak muda, sulit betul. Ini PR kita luar biasa. Siapa yang muda? Ini doang kan? Sama ini ya. Ya iyalah gitu, pokoknya iyain aja. Apa kamu saya. Masya Allah. Jadi melawan arus gitu ya. Kita melawan arus. Jadi nafsu itu cenderungnya pengen instan, pengennya cepat-cepat. Padahal pun kembali lagi tadi, proses ini oleh Allah dinilai ibadah. Gitu loh. Prosesnya ini dinilai ibadah. Maka kenapa punten ya, Nabi Nuh, kenapa tidak lantas kemudian Allah sampaikan bahwa beliau adalah nabi yang gagal? Dakwah ratusan tahun, mendapatkan murid, mendapatkan umat, maksimal mengatakan 80 orang. Secara mencatat 950 tahun dapat 80 orang. Bukan beliau nggak bergerak terus berdakwah itu, menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dan beliau termasuk orang yang mendapatkan predikat Rasul mulia, masuk kategori ulul azmi, nabi yang memiliki ketabahan, kesabaran luar biasa di dalam memberikan pemahaman kepada umatnya. Siapa saja nabi yang mendapatkan ulul azmi? Siapa? Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Tuh, ketemu kan nih, siapa lagi? Siapa? Barusan tadi. Siapa lagi? Muhammad Dai. Oke. Mimin.
Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim dan Nuh. Kalau mimin lupa minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mendapatkan kategori mulia, Pak. Ya. Pak Musa hafal minim? Ulangi. Satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Biar dia jemput dirinya sendiri gitu. Insyaallah. Luar biasa. Cuman beliau nggak pakai tongkat doang aja ya. Punya tongkat nggak? Oh nggak punya. Insyaallah. Jadi untuk melawan arus gitu ya. Istiqomah itu adalah aktivitas melawan arus. Rasa pengen cepat-cepat ya, pengen cepat sampai tujuan, pengen cepat bisa gitu ya, menafikan proses. Ya, sesuatu itu kalau dilalui dengan proses itu akan ternikmati, Pak. Dua, sebelum kita ngaji untuk menguatkan diri kita. Memang yang kedua motivasi dan fluktuasi iman itu. Dimana kita sama-sama sadari keberadaan iman itu ya seperti ombak di laut gitu ya. Kadang pasang, kadang surut, kadang nambah, kadang kurang. Ya. Kadang motivasinya menggebu-gebu gitu ya, tetapi terkadang motivasi itu hilang. Ya. Cuman sebenarnya sudah diwanti-wanti. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiat gitu ya. Maka pastikan gitu dalam ketaatan supaya iman kita senantiasa terjaga, berada dalam lingkaran-lingkaran kebaikan. Ya kalau enggak, yang terjadi sebaliknya. Ya, yang terjadi sebaliknya. Ya, ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka cahaya imannya teredup. Nambah lagi perbuatan dosa, maka redup lagi, terus gitu ya. Sampai kemudian berujung dengan qalbun mayyitun. Ya. Hati yang kemudian mati, iman yang tidak bisa memancarkan cahayanya untuk kita tampilkan dalam akhlak kita. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menikmati ya proses ini. Jangan buru-buru, jangan berharap sesuatu instan, tetapi mengikuti sunatullahnya. Mengikuti sunatullahnya. Proses hari ini kita sampai titik ini, di usia ini prosesnya panjang kan. Dari kandungan, proses berikutnya jadi bayi, bayi jadi anak-anak, jadi pemuda, sekarang jadi dewasa tua. Mengikuti sunatullahnya proses. Ya, mau makan juga ada prosesnya. Jadi belajar ini adalah proses. Maka mohon dinikmati, sehingga kalau kita menikmati rumitnya pelajaran yang kita dapati, itu tidak dijadikan sebagai beban. Rumitnya barangkali susahnya kita mendapati ilmu tersebut tidak dijadikan sebagai batu sandungan buat kita, penghalang buat kita untuk kemudian mundur gitu ya. Insya Allah Allah catat prosesnya itu sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan dari proses yang ada Allah jadikan kebaikan-kebaikan yang menambah kemuliaan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung ke surah Al-Baqarah ya. Terakhir kita sampai ayat 20. Berapa? 20 ya. Ayat 20. Sekarang silakan dibuka 21-nya. Baik, ya olahraga sejenak lidahnya. Kita sama-sama lafadzkan huruf hamzah ya. Huruf hamzah itu alif seperti
yang biasa kita lakukan, yakni A itu hanya dibuka mulutnya, ya, tidak terlalu pelit, juga jangan terlalu boros, ya. A secukupnya aja bukanya, jangan berlebih, tapi jangan terlalu pelit, supaya nanti mendapatkan intonasinya yang jelas, artikulasinya. Sekarang kan artikulasinya supaya jelas. Nah, sekarang ada lagi booming bahasa artikulasi gitu ya. Ya, kita sama-sama. A dengan mulut dibuka. I turunkan rahangnya. U monyong. Jadi nanti ketika fathah dibuka, ketika kasrah turunkan rahangnya sedikit, dhammah dalam keadaan bibir dimonyongkan. A I U ba. A I U ba. Ya, maka turunkan supaya nggak bergeser. A I ya, turunkan. A I U ba. A I U ba. Sekarang huruf ba, punggung bibir sentuhkan, punggung bibir atas, bawah tempelkan. Babi bu babe. Babi bu babe. Turunkan rahangnya biar nggak bergeser jadi babi bu. Babi bu. Babi bu babe. Babi bu babe. Ta diletakkan lidahnya, ujung lidahnya ke pangkal gigi seri dulu. Ta. Nah, kalau kita rasain ada di tangan kita misalnya ta, ada percikannya. Ta. Bukan ta, ada percikannya karena hamas dia. Tati tubat. Jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan. Tati tubat. Baik, sekarang sa, tempelkan ujung lidahnya ke gigi atas. Sasi subas. Halus. Ja, pakai tengah lidah, jangan ada udara keluar. Jaji dubaje. Jaji dubaje. Bagus. Ha. Dari tenggorokan ngalir dengan mudah. Hi ubah. Bah ngalir. Ubah. Oke, kemudian naik sedikit. Tidak ada gerakan bibir untuk berubah. Khubah. Oke, sekarang da seperti huruf ta tadi, letakkan lidahnya. Dadi dubad. Dadi dubad. Fa seperti huruf za, seperti huruf sa, ujung lidahnya tempelkan dulu. Zazi zubad. Ayo, jangan balik, nggak boleh mantul. Zazizuban. Ro, jangan sampai ada perubahan bibirnya. Baru.
Ya, sekarang baknya jangan ke bawah, bor, roriru, bor, barnya tipis tetap, roriru, bar. Dan nanti ketika azan ngejar tafhimnya, jangan bawa huruf bar. Allahu akbar, Allahu akbar, bau akbar, ba, tetap baknya disempurnakan, jangan ngejar huruf ro lantas kemudian baknya ditebalkan. Allahu akbar, Allahu akbar, bau akbar, ya harus jelas. Sekarang ro dikasih titik, za, zazizu, baz, sin. Sekarang sa, ngalinnya jelas, sasi subas, ada titiknya 3, syashi subas. Ya, bibirnya kita lihat yang syashi, syashi subas. Jadi huruf kalau tidak tebal cukup disenyumin aja. Huruf tebal itu adalah so, lo, to, wo, ya, kho, tebal, ro. Kemudian huruf so, si, su, bas, lo, sisi lidahnya tempelkan ke geraham. Lo, bukan lo, oh, nggak monyong, lo, tapi bau. Ya kita coba praktekkan bacaan kita. Ya ayuhan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada tasdid ditekan. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Cukup panjang, berhenti di situ saja. Jangan kebablasan. 2, 3. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kita ulangi sedikit dari walladzina min, langsung min, langsung eng ya. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan. Walladzina bagus. Allazi ja'ala
ardu firasyaw was samaa binaa. Jadi A-nya itu dibaca ya. Wabil khusus ini berlaku hanya untuk hamzah. Ya, berlaku hanya untuk hamzah. Jadi kalau ada hamzah tain, hamzah tanwin, fathah tanwin, kita wakafkan berhenti, maka dia berposisi fathah. Dibacanya fathah. Selain itu dibaca sukun. Jadi hanya untuk hamzah berharokat fathah tain an, ketika dibaca berhenti maka dia dibaca fathah. Baik, 1, 2, 3. Arda firasyaw ya, belum kompak. Simak dengan baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw, ditahan di situ. Syaw was samaa binaa. Ya, 2, 3. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas, pakai sa, minas samarati jangan riz, boleh rizqan lakum, rizqan lakum. 1, wa anzala, 3. Anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja minas samarati rizqan. Jangan sampai rizqan lakum. Kalau nanti nggak kuat, boleh samarot, boleh di situ ya. Lanjut. Fala taj'alu lillahi andadaw. Oh, ditahan. Daw, gitu ya. Andadaw wa antum ta'lamun. Ainnya dipaksa, jangan ta'lamun. Ya, 1, 2, fala, 3. Taj'alu lillahi. Baik, selanjutnya. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala abdina. Banyak gunahnya, jadi potong sampai abdina saja. Ingat-ingat, berhenti di situ nanti. 2, 3. Wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala abdina. Dari alam, ala abdina
Dibentak fa tapi bukan fa, bukan ain ya. Fa'tu bi suratim min mislih. Bukan mislih. Lih lain leh, jangan mislih. Siap. Ala 2 3. Ala abdina wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Enggak. Fa'il apa fa'in? Fa'il ya. Bacaan apa itu? Ambillah kena ya. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. 2 3. Narallati waquduhan nasu wal hijarah. U'id. Nah, pergeseran dirasain tuh. Naikin dikit tuh. U'iddat lil kafirin. Kita coba mulai dari awal lagi ya, dari ya ayuhan nas. 1 2 3. Nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Belikum saja. 1 min qablikum. 2 3. Bagus. 1 2 3. Hanya di bina jangan bina ya. Coba sekali lagi. 1 2 3. Abina lanjut. 2 3. Fa'akhraja bihi minas samarati. 2 3. Taj'alu lillahi andatan. Bagus. 2 3.
Salna ala abdina. Dari ala 2 3. Abdina fa'tu bi suratin min mislih. Lanjut. Syuhada akum min dunillahi in kuntum. Ayat terakhir 3. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Dekatnya. Sebentar ya, dibaca saya. Maka memang izin diatur buat kita nih, punten ya, buat kita sudah mulai harus ngerambah ke ibadah yang lain. Buat kita nih, ya, mau nyari apa lagi? Mau nyari apa, bekal apa lagi? Kita kalau nggak dari sekarang lebih diperkuat. 5 waktu sudah lewat mestinya buat kita, ya buat kita minimal gitu ya, buat bapak-bapak yang ya semua kita lah gitu ya, minimalnya jam 4 itu kita sudah mulai harus bangun. 4 ya, ini jam 4 bangun, bentar ambil wudhu 2 rakaat, nanti tutup 3 rakaat atau 1 rakaat. Ada sudah mulai ya, ada mulai mencicil itu, dilatih. Gimana caranya? 1, ya bangun lebih awal. Tidur lebih awal. Jangan terlalu, sesekali boleh lah ya, sesekali boleh. Tapi insya Allah gini lah, ketika seseorang itu sudah terbiasa bangun jam segitu gitu ya, nanti secapek apapun itu ada keinginan kuat untuk tetap bangun. Ya, mau tidur jam 1 kayak gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa misalnya jam 4, setengah 4 bangun, akan bangun nanti. Karena refleks aja sudah gitu ya. Jam segitu tuh udah refleks aja gitu. Dibiasain. Ya. Jadi kalau kita punten ya, mohon maaf, mohon izin, kalau kita pengen punya anak soleh ya, kita orang tua kudu banyak tirakat. Ya, kudu banyak tirakat. Jangan pengen doang aja gitu ya. Pengen punya anak yang baik, pengen punya segala baik, tapi nggak mau tirakat gitu. Tirakatnya, salah satu tirakatnya kita adalah kurangi waktu tidur kita di malam hari. Ya. Karena malam hari itu bukan waktunya buat dihabisin buat tidur, ya. Atau sebagian malam itu gunakan untuk bermunajat. Di situ silakanlah mau ngobrol dengan Allah seperti apa, silakan di situ. Ya. Alarm, ya, pasang alarm. Alarmnya jangan deketin kuping, jauhin. Alarm di atas lemari, alarm di meja, jangan terlalu dekat. Saya yakin bunyi langsung dimatiin, yakin dah. Jadi ada upaya ketika dijauhin itu supaya ada gerakan kita, kok berisik, matiin. Ada upaya untuk jalan. Ya, jangan terlalu jauh. Alarmnya jangan yang menina-bobokkan. Alarmnya jangan yang menina-bobokkan. Alarm yang seru-seru gitu ya, yang ngagetin. Suara pocong kayak apa kayak gitu ya, dibikin tuh.
Alarm suara dangdut gitu ya, tidur lagi. Makanya kata Nabi, orang tidur itu diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Ya, makanya ikatan pertama akan lepas dengan kita bangun tidur, doa kepada Allah. Maka bangun tidur tuh langsung jangan ke kamar mandi, duduk. Bangun tidur duduk sejenak, baca doa. Doanya apa, Manto? Kalau bangun tidur baca doa apa? Allahumma barik lana. Loh, tidur deh. Itu mah SD itu. Kalau tidur lagi bagusnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal baca alhamdulillah. Jangan baca bismika lagi. Bangun tidur baca bismika Allahumma namutu wa ahya, tidur lagi. Jadi duduk. Ketika duduk itulah ikatan pertama kata Nabi lepas. Setelahnya ngambil wudu. Maka izin, salah satu adab bangun tidur itu cuci tangan. Jangan ambil makanan. Nggak tahu dalam kondisi tidur tangan kemana, garu-garu kemana, segala macam. Maka disunahkan bangun tidur itu cuci tangan, wudu, ya seger. Syukur bisa mandi, silakan. Sholatlah sebentar sebelum nanti waktu sebut tiba. Insya Allah latihan terus, tidur diawalkan, alarm, dan minta ke Allah untuk dibangunkan. Ya Allah, saya pagi ini pengen minta sama Allah. Ya. Yang kedua, yang berikutnya minta sama orang yang di rumah. Kalau di rumah sama-sama minta tetangga, mantok suruh bangunin. Misalnya, atau jangan-jangan mantonya yang telat. Insyaallah. Itu ya sebagai pengingat buat saya dan kita semuanya. Ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhirkan? Oh ya, hari ya siap. Ini duduk yang disunahkan dipakai para sahabat agar tidak terlalu gini duduknya. Kita pada suatu orang. Duduk yang bagus tuh duduk begini tuh, Abi itu biasanya pakai apa? Sorong atau sorbannya dipakai duduk begini. Ya kita maklumi lah kalau sendi-sendinya sudah mulai rada-rada koclak gitu ya. Ya kalau agak selonjor agak repot gitu ya. Ya saya pikir nggak jadi masalah lah kalau itu apa namanya tetap menjaga etika dan adabnya. Tapi memang yang baik ya tadi kalau mau duduk santai duduknya begitu ya. Bahkan nggak pakai kursi pun itu bisa ya. Atau kemudian duduk bersila ya. Cuman kan tadi punten ya, kadang faktor usia mempengaruhi ya, faktor usia mempengaruhi. Jadi tidak sampai pada derajat misalnya selonjor itu pada hukum haram ya, derajatnya tidak sampai hukum haram. Hanya saja memang para ulama itu ketika berselonjor gitu ya, itu sampai ada ulama itu nggak mau menyelonjorkan kakinya itu ke arah kiblat gitu ya, sebagai bentuk penghormatan arah kiblat, sebagai pemuliaan arah kiblat. Sampai beliau itu nggak mau selonjor ke arah kiblat. Tapi punten ya tidak sampai pada derajat haram. Ya, kalau kemudian kita pegel gitu ya, ngelempengin kaki gitu ya, sudah capek ya silakan. Nah, itu ya, atau duduk iftirash, atau duduk sebenarnya duduk begini nih yang agak tidak diperkenankan. Duduk dengan menyandarkan tangan itu sebenarnya adab dalam agama dihindari. Duduk begini nih ya, mestinya. Tapi ini beban berat ini gitu ya. Capek ya, lagi-lagi tapi derajatnya tidak sampai pada
derajat haram, itu ya. Hanya saja kalau boleh memilih, gitu ya, boleh memilih, cari posisi yang lain tadi, seperti itu tadi. Nah itu ya, wallahualam bishawab. Sebagai pengingat membaca kalimat hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya